Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan ke-11 tentang exception dan assertion. Ini dimana pertemuan ini akan membahas yang namanya bugs atau kesalahan dan bagaimana penanganannya. Dimana kalau misalkan kita punya sebuah program, mungkin akan terjadi kesalahan. Contohnya seperti misalkan jika sebuah aplikasi atau aplikasi kita berhubungan dengan jaringan, mungkin jaringannya putus atau misalkan berhubungan dengan database-nya tidak terkoneksi, maka akan ada error yang keluar. Nah, dari error tersebut kita bisa melakukan penanganan kesalahan, di mana itu disebut exception. Sementara assertion bisa dibilang asumsi dari sebuah programmer. Assertion akan kita bahas belakangan. Yang pertama adalah exception. Seperti yang diberitahu di situ ada bug dan exception, dimana ketika kalian bikin sebuah program akan ada bug yang kalian tidak tahu. Seperti sebelumnya, jika kalian bikin aplikasi yang berhubungan dengan database, maka akan ada bugs yang berhubungan dengan database juga, antara dia tidak masuk ke dalam data yang kalian masukkan ternyata salah, atau insertnya ada yang salah, ada sebuah teks yang tidak sesuai, atau membuat database itu tidak bisa, atau data tersebut tidak bisa dimasukkan, atau mungkin koneksinya putus pada saat kalian insert karena koneksi ke servernya tidak baik atau tidak benar, atau banyak hal lagi. Contoh, masih banyak error yang tidak kita ketahui, karena itu ada yang namanya exception. Bagaimana exception itu berjalan? Kita coba mulai saja untuk membuat code-nya. Di sini contohnya kita punya sebuah kelas, sebuah file namanya fungsi eksepsi. Lalu di sini kita coba system.out.println, dimana kita akan coba membagi sama seperti di modul. Kita akan membagi 3 akan dibagi 0, 3 dibagi 0 sama dengan, dimana sudah pasti 3 dibagi 0 itu tidak bisa. Maka kita coba ya, di sini 3 dibagi 0 sama dengan apa? Di sini dia akan langsung error. Exception and thread main bla 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 by 0 fungsi eksepsi bla bla bla, diberitahu di mana errornya. Nah, disinilah fungsi dari exception tersebut. Exception sebenarnya mungkin kalian sudah tahu pada saat kalian menggunakan fungsi buffer reader untuk penggunaan input dan output. Di situ kalian sudah menggunakan yang namanya exception. Exception yang kalian gunakan adalah try and catch ya. Dimana kita menggunakan try and catch untuk menangkap kesalahan di situ. Contohnya seperti ini. Ya, kalian harusnya sudah tahu untuk penggunaan try and catch seperti apa. Cuma sini kita tambahkan contoh lainnya selain yang kita gunakan dari buffer reader. Contohnya adalah seperti ini. Exception sudah kita format. Kita tampilkan errornya apa? System.out.println. Sini adalah error. Contohnya seperti ini. Karena di atas tidak berhasil, kita coba tampilkan yang lain lagi. System.out.println, dimana sini akan saya tulis keluar error. Jika tadi di sini jika tanpa exception
pada saat error ini mungkin tidak akan keluar, tapi karena menggunakan exception maka harusnya ini akan keluar ya, keluar error ini. Kita coba, kita run file lagi. Oke, coba run anyway. Oh sorry, ini adalah salah satu hal yang harus kita lakukan pada di NetBeans. Kita klik kanan, jika ada error seperti ini kita klik kanan clean and build, jadi dia akan dibersihkan aplikasinya. Ini ada satu kelebihan bracket di sini, sudah tidak perlu. Oke, jika seperti itu ini sudah benar, maka kita coba lihat ya, ketika di sini terjadi error, aplikasi tidak akan langsung error, tapi akan keluar sistem auto println error di sini dan keluar ini. Jika kita lock di sini, kita lihat apakah dia akan keluar jika kita tidak menggunakan exception. Apakah ini akan keluar? Kita coba run file. Kita compile sudah, ini error tidak ada. Kita run file. Oke. Kita debug. Ini harus sudah kita blok ya, harusnya tidak keluar. Maka kita coba clean and build, kita bersihkan yang tadi, baru kita compile file lagi, baru kita run file. Lihat sini, ini tidak keluar tapi aplikasinya langsung error. Tapi berbeda kalau misalkan kita menggunakan try tadi, sebelumnya sudah dilihat. Run file. Berarti kita harus clean and build lagi. Baru kita compile. Baru kita run file. Dimana di sini error dan keluar error. Atau jika tidak bisa seperti ini, sistem .println 3 dibagi 0, dimana ini akan ditampilkan, ini akan error sehingga keluar error dan masuk sini. Apakah seperti itu? Kita coba dulu. Kita coba clean and build, coba compile lagi, lalu kita run file. Lihat, ini keluar, tapi karena masuk di sini error sehingga dia akan keluar exception-nya atau errornya. Lalu system.out.println atau kita keluar dari si kesalahan ini. Jadi menggunakan try and catch atau menggunakan exception tidak akan memberhentikan si aplikasinya. Tidak seperti sebelumnya kalau kita tidak menggunakan try and catch, dimana aplikasi ini ketika dia bertemu ke sini atau bertemu ke bagian error, dia akan berhenti sepenuhnya, dia tidak akan melanjutkan si aplikasi, atau dia akan benar-benar crash utuhnya, tidak akan bisa digunakan lagi. Sementara jika kita menggunakan try and catch, ketika kita akan menggunakan try and catch, aplikasi akan tetap berjalan dengan kondisi normalnya. Di sini ini kita menggunakan exception. Di sini kita tidak menampilkan errornya, saya hanya menampilkan error, tulisan error saja. Sebenarnya di sini bisa kita ganti. Jadi exceptionnya
Kita coba dulu bisa atau tidak. Kita run file. Oke, sorry, kita clean and build dulu, compile, run file. Lihat sini hanya aja bisa, jadi dia akan memberitahukan errornya apa. Ini adalah fungsi yang biasa dipakai pada saat misalkan fungsi insert data ke dalam database, dimana jika misalkan kondisinya adalah datanya error, atau misalkan ada di situ ada ketidaksesuaian input data, atau misalkan ada koneksinya putus, maka dia akan masuk ke sini. Error di sini ada banyak selain exception. Mungkin yang sebelumnya kalian sudah tahu, ada IO exception, dimana IO exception bisa diakses jika kalian menggunakan library Java import java.io.bintang misalkan. Sorry, di public class harusnya di sini. Import java.io.bintang. Karena kita cek IO exception, ya dia ada ya, IO exception, dimana berarti kita akan menggunakan IO exception di sini. Tidak ada inputan untuk si input outputnya ya, maka IO exception tidak bisa dipakai. Selain itu ada juga nanti kalau misalkan dia berhubungan dengan SQL, ada SQL exception, dimana di sini tidak bisa, harus menggunakan library dari SQL dulu. Maka dasarnya adalah penggunaan exception ini. Selain exception masih banyak, kalau kalian bisa lihat di modul ada juga misalkan arithmetic exception. Lihat arithmetic exception, dimana di sini untuk error dari arithmetic, atau bisa juga array jika misalkan kalian punya array yang kelebihan. Jadi kita kalau array seperti biasa, kalau misalkan kita sudah memberikan array 5 0 sampai 4, jika kita masukkan data ke 5, berarti data ke 0 1 2 3 4, lalu kita masukkan data ke 5, berarti itu array akan out of out of bound ya, atau out of index. Atau kalau misalkan kita mau menampilkan, kita punya array dengan size nya 5, atau dengan punya yang datanya yang diisiannya bisa 5, atau yang bisa ditampilkan 5, lalu kita menampilkan data ke 6, maka dia akan index out of bound ya. Contohnya seperti itu. Tapi dasarnya kita bisa pakai exception saja. Contohnya seperti ini. Selain itu kita bisa menggunakan finally. Kita bisa menggunakan finally. Finally adalah berarti ketika sudah try terjadi error, sistem output println, di sini dia akan menampilkan errornya apa. Finally adalah akhirnya apa yang mau kita lakukan. Misalkan kita memasukkan data ke dalam sebuah database. Ketika kita memasukkan data ke dalam database ternyata error. Pada saat error, apa yang harus kita lakukan? Setelah menampilkan errornya apa yang harus kita lakukan di sini? Misalkan errornya bukan karena koneksi putus ke dalam database-nya,
Tapi karena mungkin argumen dari datanya ada yang tidak sesuai, atau misalkan teksnya ada kutipnya di situ. Ketika ada kutip satu sehingga dia tidak bisa masuk, maka kita bisa menaruh menggunakan finally, dimana mungkin kita cetak errornya di situ. Kita bisa buat sebuah input output, dimana aplikasi ini nantinya akan membuat sebuah teks ya, sebuah log di situ. Log errornya apa sih, kenapa ini bisa error. Nah, contohnya seperti ini, system.out.println, masukkan log. Log apa itu log? Di situ tempat kita bisa menyimpan data-data error. Kalian mungkin bisa nantinya akan tahu apa itu log pada saat kalian bikin aplikasi. Jadi kalau kalian bikin aplikasi, selain mencegah error seperti ini, kalian mungkin harus tahu apa yang terjadi sebenarnya di sini. Maka di sini kita bisa menggunakan tadi input dan output, lalu kita masukkan log di sini, kita masukkan .txt di situ. Contohnya seperti ini, kita coba jalankan filenya. Oke, sorry, harus di clean lagi. Teruslah. Ini tidak perlu, kita hapus saja. Kalian buat lagi. Fail. Sepertinya tidak ada permasalahan. Kita coba compile file. Coba kita run file. Nah, ini ya, masuk ke log ya. Jadi prosesnya adalah seperti ini. Dia akan mencetak ini, lalu dia akan mengeksekusi ini, dimana ini adalah error. Ketika error, dia akan masuk ke exception sini. Dia akan memberitahukan errornya apa, java.lang.arithmetic_exception pembagian by 0, pembagian by 0. Setelah itu dia akan masuk ke finally, masukkan log. Setelah itu baru dia keluar error. Aplikasi tidak akan berhenti, aplikasi akan masih tetap jalan, tapi dia akan masuk ke daerah sini. Selanjutnya dari sini apa? Kita sudah tahu tadi fungsi exception, masih banyak lagi fungsi exception. Tadi selain tadi ada arithmetic exception, ada UI exception yang mungkin kalian bisa baca di modulnya. Di sini adalah exception sendiri, kita bisa menggunakan seperti ini. Atau misalkan kita kalau tidak mau menunjukkan errornya apa, biar user tidak tahu errornya apa, tinggal kita tulis error saja. Lalu nanti di sini kita buat log input output, kita buat file, lalu si exception ini kita taruh di sini. Itu juga bisa, tergantung dari kalian buatnya seperti apa nantinya. Ada satu lagi yaitu throw. Ada satu lagi fungsi yaitu throw. Kita bisa melempar sebuah error ya. Kalau misalkan ada input yang kita tidak mau, kita bisa menggunakan throw. Contohnya sama seperti ini, string i sama dengan invalid. Di sini kita menggunakan if ya. Misalkan kita menggunakan fungsi if i dot equals, jika i sama dengan invalid, maka apa yang terjadi? Else,
Jika bukan kata-kata yang bukan invalid, maka apa yang terjadi? Nah, jika misalkan ini terjadi, kita bisa menggunakan fungsi throw. Throw new exception. Sini kita buat system.out.println dimana ini tidak invalid, not invalid. Kita coba seperti ini. Jadi seperti ini. Di sini kita punya sebuah variabel bernama i dimana isinya adalah invalid, lalu kita masukkan ke fungsi try. Jika i sama dengan invalid, maka kita akan melemparnya langsung ke exception yang ada di sini. Tidak ada error di sini, tapi jika dia adalah i atau tulisannya adalah invalid atau sama dengan invalid, maka dia akan langsung dilempar ke sini. Coba kita jalankan. Sorry, masih harus kita clean and build lagi. Clean and build ini dilupakan saja. Fungsinya adalah kita menghapus dot class-nya. Kita compile, lalu kita jalankan filenya. Lihat ya, di sini karena invalid, dia akan langsung masuk ke exception ini, java.lang.exception, karena kita menyuruh dia kalau misalkan teksnya adalah invalid maka throw exception. Jika misalkan di sini dari invalid kita tambahkan s invalids, ada perbedaan di s-nya, maka dia akan masuk ke not invalid. Ini tidak akan tereksekusi, dia akan masukkan lognya, lalu akan keluar error. Kita coba run file. Sorry, harus di clean dulu. Kita clean saja, compile, lalu run file. Not invalid, masuk ke log, keluar. Finally di sini bisa finally di sini berjalan pada saat try tidak masuk exception. Jadi dia akan dari try, jika tidak ada exception atau tidak ada kesalahan di sini, dia akan langsung ke finally. Tapi jika ada error, maka dia akan masuk catch, tetap finally akan tereksekusi. Fungsinya adalah untuk masukkan ke log ya, tadi sudah saya bilang. Sama throw bisa dimasukkan apa aja, bisa kalian lihat nanti di modulnya lagi. Throw itu bisa apa aja. Lalu di sini kalau kalian lihat di modulnya, di sini biasanya kita bisa menambahkan sesuatu, misalkan throw exception error. Terus kita clean dulu, kita compile, kita run file. Oh sorry, invalid. Clean, compile, lalu run file. Sepertinya terlalu terburu-buru. Valid, oh ya, sepertinya saya terlalu terburu-buru. Sorry, kita clean lagi. Kita compile, oke, kita run file. Single invalid, sorry. Oh oke, coba clean and build. Compile, kita run file. Oh ya, ini ya, java.lang.exception. Di sini tulisannya error karena di sini kita buat error. Coba kita masukkan error data.
Kita coba hapus dulu, kita lihat kalau misalkan kosong apa yang terjadi di sini. Kanan build, compile, lalu kita run file. Ya, di sini ya hanya java.lang.exception. Jika kita tambahkan tadi, kita tambahkan error text, mana tadi ya di sini dia akan keluar titik 2 dan ada error textnya di sini. Kita coba aja clean and build, compile, lalu kita run file. Ya, java.lang.exception error text, scanlog dan keluar error. Ini adalah fungsi dari exception, dimana untuk penanganan error kalian bisa menggunakan ini. Jika kalian ada memiliki suatu tipe yang error, atau contohnya seperti ini, ada yang mau kalian masukkan ke exception, bisa juga menggunakan throw. Ada juga banyak hal lagi yang bisa kalian lakukan. Selanjutnya masuk ke assertion. Di sini kita hapus dulu. Oke, sudah, kita masuk ke main lagi. Assertion ini adalah untuk asumsi dari seorang programmer. Maksudnya apa sih asumsi dari programmer? Jadi sebenarnya ini bukan penanganan error, atau di sini lebih ke kita membuat sebuah fungsi yang sebelumnya kita tidak tahu ini akan error atau tidak. Contohnya jika misalkan di input sesuatu, maka akan muncul exceptionnya, atau akan muncul errornya yang mungkin kita tidak tahu jika dimasukkan ini apa yang terjadi. Biasa digunakan di mana adalah biasanya digunakan untuk di private method. Biasanya yang menggunakan private, kita bisa menggunakan ini, dan ini biasanya hanya untuk tes saja. Jadi apa yang dimasukkan di situ hanya untuk tes saja. Kalian bisa coba untuk fungsi assertionnya dari modulnya. Oke, mungkin segitu aja dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.